Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita memasuki pembahasan perumpamaan orang-orang yang tidak mengamalkan isi Al-Quran. Kalau kemarin surat Al-Hasyr ayat 21 bahwa Allah memberikan perumpamaan Al-Quran itu mestinya membuat hati itu menjadi lembut, menjadi menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada pertemuan hari ini surat Al-Jumu'ah ayat 5 yang Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan sebagai sebuah perumpamaan orang-orang yang tidak mengamalkan isi kitabullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha kama salil himari yahmilu asfara. Bi'sa masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat kemudian mereka tidak memikulnya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Kita artikan kata per kata. Masalu, permisalan, alladzina, orang-orang yang humilu, mereka dipikulkan at-taurata, Taurat, summa, kemudian lam, tidak, yahmiluha, mereka memikulnya, kamasali, seperti al-himari, keledai, yahmilu, membawa, asfaro, kitab-kitab. Bi'sa, sangat buruk, masalu, permisalan, al-qaumi, kaum, alladzina, yang kadzabu, mereka mendustakan, bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah. Wallahu, dan Allah, la, tidak, yahdi, memberi petunjuk, al-qauma, kaum, adh-dhalimin, orang yang zalim. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, perumpamaan yang Allah berikan orang yang tidak mengamalkan kitabullah itu seperti keledai. Nah, keledai itu dianggap sebagai hewan yang bodoh. Nah, jadi orang yang tidak mengamalkan kitabullah itu seperti orang-orang yang bodoh. Keledai itu memikul bawaan apa saja tidak memahami. Memikul kitab ya bisa, memikul beras juga bisa, memikul kayu juga bisa, memikul apapun bisa. Nah, dan dia tidak mengerti yang dipikul itu apa. Nah, sama halnya
Kalau kita mengambil ibrah pelajaran dari sini, kalau ini mengenai orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu diberikan kepada mereka Taurat. Akan tapi mereka tidak mau untuk memahami Taurat. Ya, tidak memahami apa yang ada di dalamnya. Nah, ini menjadi ibrah bagi kita. Kalau kita menerima Al-Quran, apakah kita termasuk orang-orang yang hanya berbangga mempunyai kitab suci Al-Quran, atau kita termasuk orang yang membaca dan memahami kemudian mengamalkannya. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat kemudian mereka tidak memikulnya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Nah, ini oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri, orang-orang seperti itu diperumpamakan seperti keledai. Nah, kemudian Allah juga memberikan bahwa perumpamaan bagi mereka itu perumpamaan yang sangat buruk. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dan mereka dikategorikan sebagai orang-orang yang zalim. Orang-orang yang seperti ini tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Zalim itu lawan dari keadilan. Adil itu berbuat sebagaimana mestinya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya, pada porsinya. Yang namanya kitab itu untuk dibaca, isinya untuk difahami, kemudian menjadi petunjuk hidup. Akan tapi orang yang zalim mendapatkan Alkitab tidak dibaca, dan kalau membaca tidak memahami, dan kalau memahami tidak mengamalkannya. Maka orang yang seperti itu tidak adil, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak pada fungsinya. Maka itu adalah orang-orang yang zalim. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala berfirman mencela orang-orang Yahudi yang telah diberi kitab Taurat dan telah dia bebankan kepada mereka kitab Taurat itu untuk diamalkan. Nah, kitab diberikan itu ya memang sebagai petunjuk, bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk karena ini dan itu, akan tapi memang karena untuk diamalkan. Akan tapi kemudian mereka itu tidak mengamalkannya. Nah, perumpamaan mereka dalam hal ini sama dengan keledai yang dipikulkan di atas punggungnya kitab-kitab yang tebal. Makna yang dimaksud itu ialah bahwa keledai itu tidak dapat memahami kitab-kitab yang dipikulnya dan tidak mengetahui apa yang terkandung di dalamnya. Karena keledai itu hanya bisa memikulnya saja tanpa dapat membedakan muatan apa yang dibawanya. Nah, demikian pula halnya dengan mereka yang telah diberi Alkitab. Mereka hanya dapat menghafalnya secara harfiah, tapi tidak memahaminya dan tidak pula mengamalkan pesan-pesan dan perintah-perintah serta larangan-larangan yang terkandung di dalamnya. Coba kalau kita perhatikan, banyak orang yang mempunyai tradisi di masyarakat kita. Ya, sebenarnya tradisi itu baik. Pada awalnya baik, yaitu membaca surat Al-Quran sebagiannya, membaca ayat-ayat itu bagus. Seperti misalnya ada tradisi membaca surat Yasin. Nah, surat Yasin itu kan
luar biasa isinya. Surat Yasin itu mengingatkan kepada kematian, mengingatkan kepada hari kiamat. Bahkan dikisahkan ada suatu negeri yang diberi 2 orang nabi sekaligus. Bukan cuma 1, tapi 2 orang nabi. Kemudian dikuatkan lagi dengan ditambah seorang nabi lagi. Dan mereka tidak beriman. Nah, kemudian bagaimana seseorang itu ya mempunyai amalan-amalan yang amalan itu semestinya itu ya membawa kepada kebaikan. Nah, setiap orang tergantung kepada amalannya masing-masing. Tapi apa yang kita lihat, banyak orang yang membaca surat Yasin tetapi perilakunya tidak berubah. Ya, tidak takut kepada kematian, tidak takut kepada hari kiamat, ya karena hanya sekedar membaca. Bahkan mereka itu banyak diantaranya yang membaca itu sampai hafal, akan tapi tidak memahami maknanya. Nah, alhamdulillah beberapa komunitas pembaca surat Yasin saat ini mulai menyadari, dan banyak di antara komunitas pembaca surat Yasin itu kemudian sekarang juga membaca tarjamahnya, bahkan juga meminta supaya dalam membaca surat Yasin itu juga diterangkan maknanya, bahkan juga kepada tafsirnya. Di antara yang digunakan dalam membahas surat Yasin, kita sampaikan menggunakan tafsir Ibnu Katsir yang berbahasa Indonesia. Kemudian tafsir Al-Ibris yang berbahasa Jawa. Tulisannya Arab tetapi bahasanya Jawa. Ini juga menarik ya, Arab Pegon. Nah, mungkin anak-anak atau orang-orang zaman sekarang banyak yang tidak memahami Arab Pegon. Ya, kalau zaman dulu dan komunitas di pesantren yaitu hal yang ya memang sudah menjadi pelajaran umum. Jadi tulisannya tulisan Arab, ada saksi-saksinya, harokat dan saksi, kemudian bisa diucapkan dalam bahasa Jawa. Itu menarik. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, orang yang tidak mengamalkan Alkitab, tidak mengamalkan perintah-perintah serta larangan-larangan yang terkandung di dalamnya, diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti keledai. Nah, yang menjadi berbahaya adalah mereka itu menakwilkan dengan takwilan yang menyimpang dan menggantinya dengan yang lain. Nah, itu karena mereka tidak berilmu, tidak memahami ayat-ayat Alkitab tersebut. Nah, kalau kita mengambil ibrah, kitab kita adalah Al-Quran. Nah, banyak orang yang hanya membaca Al-Quran saja, tapi tidak memahami maknanya. Momentum yang bagus, kita sebentar lagi masuk dalam bulan Ramadan. Nah, tradisi kita di bulan Ramadan adalah tadarus Al-Quran. Tadarus itu satu kelompok begini, satu persatu membaca, tetapi yang lain itu membetulkan apabila terjadi kesalahan. Nah, tapi biasanya kegiatan seperti ini juga sudah ditinggalkan. Paling membaca ya membaca saja, gantian saja. Di situ ada kesalahan juga dibiarkan, karena memang di kelompok itu tidak ada yang bisa membenarkan. Malah yang penting banter-banteran. Nah, dapat berapa juz.
Mungkin dalam satu masjid ada beberapa kelompok. Kita udah khatam loh kemarin. Nah, gitu. Yang satu, wah saya belum ya gitu. Jadi kalau dari tahun ke tahun kita hanya seperti itu, satu membaca, yang lain mendengar, kemudian bergantian. Paling malah mungkin di antara kita ada yang tahu, tapi nggak mau membenarkan. Pekewuh. Saya takut nanti kalau dia ngambek. Saya takut kalau dia marah. Ya malah seharusnya yang namanya tadarus itu seperti itu. Tadarus itu kita berhalakoh, berputar, melingkar seperti ini, saling mengingatkan, membenarkan apabila ada yang salah. Termasuk kita sendiri yang membaca, dikoreksi oleh orang lain, ya kita terima. Mungkin gunahnya kurang mendengung, atau yang semestinya jelas malah dibaca mendengung. Yang sering kejadian bagi kita adalah ayat-ayat yang semestinya panjang dibaca pendek, atau yang pendek dibaca panjang, atau panjangnya sebenarnya hanya 2 rakaat. 2 rakaat itu singkat saja, seperti mengayun saja, tetapi membacanya terlalu panjang, dan sebagainya. Nah, itu menjadi perhatian bagi kita semua untuk langkah pertama memperbaiki bacaan. Ya, memperbaiki bacaan itu menjadi hal yang utama bagi kita, karena itu bukan bahasa kita. Bahasa Arab bukan bahasa kita. Tapi meskipun bukan bahasa kita, itu bahasa Al-Quran. Nah, bahasa Al-Quran. Nah, ketika kita membaca itu bukan karena itu bahasa Arab, tapi karena bahasa Al-Quran. Dan itu berpahala. Nanti setelah kita itu memahami, mengerti bagaimana cara-cara membaca Al-Quran, membacanya, kalau kita itu sering membaca nanti akan terlatih. Ya, tahsin itu riyadhatul lisan, olahraganya lisan. Karena beberapa huruf tidak ada pada pengucapan kita, tapi kita itu dengan latihan ternyata bisa mengucapkan ucapan-ucapan bahasa Arab, huruf-hurufnya kita bisa. Nah, tahapan kedua adalah memahami artinya. Nah, sekarang ini banyak Al-Quran yang sudah ada tarjamahnya. Bahkan bukan hanya tarjamah secara global, tarjamah kata per kata atau tarjamah lafziyah. Nah, ini yang punya HP sekarang juga, HP itu aplikasi di HP tentang Al-Quran, bahkan tafsirnya itu juga ada. Nah, tapi tetap ideal kita memakai mushaf yang cetakan kertas, karena kalau mushaf cetakan kertas itu kan tidak mengenal baterai habis. Jadi kapanpun bisa, dimanapun. Nah, itu ya, segala sesuatunya yang ada pada kita saat ini ada kelebihan dan ada kekurangannya. Mana yang cocok bagi kita. Nah, kemudian langkah yang ketiga setelah kita memahami artinya adalah memahami tafsirnya. Kita tidak boleh menafsirkan sendiri. Nah, sekarang tafsir-tafsir itu juga sudah ada tarjamahnya, dan kita bisa membaca tafsir tersebut. Namun karena ini berkaitan dengan pemahaman, sebaiknya jangan membaca sendiri. Nah, tetapi ada guru yang membimbing. Seumpama ada permasalahan yang tidak kita pahami, itu bisa ditanyakan kepada ustadz atau guru pembimbing kita. Nah, para ustadz, para guru itu juga masih belajar, tidak berhenti belajarnya.
Terus semakin kita itu mendalami suatu ilmu, semakin kita itu tomak, semakin kita itu merasa kurang. Ternyata bahwa yang kita ketahui itu sangat sedikit. Nah, maka dalam tafsir pun juga banyak yang mesti dipelajari. Bukan hanya tafsir Ibnu Katsir, tapi juga ada tafsir-tafsir yang lain. Yang mana tafsir-tafsir itu merupakan kitab-kitab tafsir induk. Nah, ternyata di situ ada banyak persamaan meskipun ada perbedaan. Dan juga ada perbedaan meskipun di situ juga ada persamaan. Nah, dari situ itu juga kita melihat beberapa tokoh, beberapa ulama yang berkomentar atau yang memberikan syarah, memberikan penjelasan, memberikan keterangan tentang tafsir-tafsir ayat. Nah, dengan demikian kita selamat karena kita mengikuti pendapat, mengikuti tafsirnya ulama-ulama yang memang berkompeten. Berkompeten itu mempunyai keahlian, mempunyai pengetahuan, dan mereka pun juga mengamalkan isinya tersebut. Nah, jadi kita mengikuti para ulama yang memiliki pemahaman dan juga mengamalkan itu. Tugas kita adalah bagaimana kita itu memiliki pemahaman sebagaimana pemahaman para ulama-ulama yang mempunyai kompetensi di bidang tersebut dan kita mengamalkannya sesuai petunjuk dari Al-Quran, Al-Hadis, kemudian keterangan-keterangan, pelajaran-pelajaran dari para ulama, sehingga kita tidak menakwilkan sendiri, tidak menafsirkan sendiri, sehingga nanti bisa menjadi keliru. Contoh kekeliruan, ada sholat itu tidak 5 waktu, tapi hanya 3 waktu. Ada lagi orang yang menganggap bahwasanya hukum waris itu hukum zaman dahulu. Ya, sekarang ini zaman sudah modern. Hukum waris dalam Al-Quran itu sudah tidak cocok lagi dengan keadaan sekarang. Sekarang itu wanita banyak yang bekerja, bahkan menjadi kepala rumah tangga, bahkan single parent. Nah, seperti itu. Nah, pemahaman-pemahaman yang tidak berdasar kepada pemahaman para ulama, ya itu menjadi berbahaya. Apalagi kalau ini disebarkan kepada masyarakat umum, dia sendiri seorang awam menyebarkan kepada orang awam, orang bodoh membodohi orang bodoh. Nah, ini kan berbahaya seperti itu. Nah, maka kita merujuk kepada pendapat para ulama-ulama supaya apa? Supaya kita juga selamat begitu. Terus ada lagi ini ajaran Islam Bugis. Nah, ini ipar itu dianggap sudah keluarga, bukan orang lain. Jadi karena ini keluarga, maka ipar itu halal. Nah, ipar itu halal, tidak dianggap berzina. Anak repot toh ini. Nah, ini juga sekarang ini di masyarakat modern kita mengaku sebagai orang Islam dan bukan Islam Bugis. Ya, ini maksud saya Islam Bugis ini suatu suatu ajaran, bukan Islamnya orang Bugis, bukan, tapi ajaran ajaran yang menyimpang, yaitu Isa Bugis. Nah, ini mereka beranggapan seperti itu, ipar itu dianggap sebagai keluarga dan mereka halal. Artinya kalau terjadi hubungan itu tidak dihukumi zina. Nah, kan repot kalau seperti ini. Nah, sekarang ini ada beberapa orang kelompok, meskipun tidak sampai melakukan kepada perzinaan yang besar, tetapi karena ini kita kelompok, kita ini satu keluarga,
meskipun laki perempuan kita sudah satu keluarga. Jadi misalnya berpegang-pegangan itu nggak apa-apa. Nah seperti itu kan kita seperti kakak adik. Ini seperti bapak dengan anak, ibu dengan anak. Nah pemahaman seperti ini kan pemahaman yang keliru, pemahaman berbahaya. Jadi ketika seseorang itu dalam satu komunitas belajar, komunitas banyak toh komunitas macam-macam, ada komunitas motor, komunitas apa, karena semangat persatuan, semangat persaudaraan kita adalah keluarga. Dan karena keluarga misalnya berpelukan, bergandengan, pegang-pegangan itu nggak apa-apa, kita kan sudah keluarga, nggak ada masalah apa-apa, kita nggak akan macam-macam. Kata siapa? Itu kan awalnya. Nah itu terutama juga di komunitas ya seperti goes dan lain-lain yang bercampur laki perempuan. Nah itu banyak terjadi perzinahan berawal dari hal-hal kecil, mungkin salaman, mungkin berpegangan, kemudian menepuk, kemudian berangkulan. Nah seperti itu. Apalagi nanti ketika jajan ya digratiskan, ada momen balas budi dan sebagainya. Nanti hubungan seperti itu menjadi bermasalah. Nah kita kembali kepada pemahaman Al-Quran, pemahaman yang benar kita, bagaimana pemahaman para nabi dan sahabat. Nah yang itu dijelaskan oleh para ulama. Jamaah rahimani wa rahmatullah, Allah Subhanahu wa ta'ala itu membuat perumpamaan orang-orang yang jauh dari Alkitab, jauh dari Al-Quran, yang mereka itu mungkin membaca, bahkan mungkin menghafal, akan tetapi kok tidak mengamalkan dan tidak mendapatkan atau mempelajari dengan pemahaman yang benar. Mereka itu lebih buruk daripada keledai, karena keledai itu hewan yang tidak berakal, sedangkan manusia itu makhluk yang berakal. Nah, tetapi tidak menggunakan akalnya. Nah, karena itulah maka disebutkan dalam firman-Nya dalam ayat yang lain, yaitu surat Al-A'raf ayat 179, ulaika kal an'ami balhum adall, ulaika humul ghafilun. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itu orang-orang yang lalai. Nah, dalam surat ini disebutkan oleh firman-Nya, bi'sa masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillahi wallahu la yahdil qaumadz dzalimin. Amat buruklah perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu, dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Nah, ini surat Al-Jumu'ah ayat 5 kita bandingkan dengan surat Al-A'raf ayat 179 tadi, bahwasanya kalau di surat Al-Jumu'ah dikatakan bahwa mereka itu seperti keledai. Kalau di dalam surat Al-A'raf ayat 179 mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat. Nah, dikarenakan yaitu manusia mempunyai akal. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan ya, dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, man takallama yaumal jumu'ati wal imamu yakhtub fahuwa kama salil himar yahmilu asfara
Walladzi yaqulu lahu ansit laisa lahu jumu'ah. Barang siapa yang berbicara pada hari Jumat padahal imam sedang berkhutbah, maka perumpamaannya sama dengan keledai yang memikul kitab-kitab yang tebal. Dan orang yang berkata kepadanya, diamlah, maka tiada pahala Jumat baginya. Nah, sabda Rasulullah SAW ini menunjukkan bahwa semestinya di dalam sholat Jumat itu para jamaah memperhatikan khutbah. Sampai ketika khutbah itu disampaikan kemudian kita ribut sendiri, ngomong sendiri, artinya kita tidak memahami bacaan itu. Nah, jadi ya kita harus bersiap-siap juga bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menerima pelajaran. Nah, sebenarnya bukan hanya di khutbah Jumat ya, di dalam pengajian itu juga begitu. Maka di pengajian itu kalau memang kita mau mencatat ya persiapkan diri sebelum pengajian kita mencatat. Kalau kita mau menyimak ya persiapkan sebelum pengajian ya sudah mempersiapkan apa yang kita simak. Maka orang-orang yang terlambat ya kemudian kerugian bagi dirinya, karena kita sibuk mencari apa yang perlu kita simak sehingga tidak mendengarkan materi pengajian. Materi khutbah itu tidak disimak tapi cukup didengarkan. Nah, kenapa tidak perlu dicatat? Karena yang lebih penting itu bukan catatannya. Yang lebih penting itu pemahamannya. Berapa banyak orang itu mencatat tetapi tidak membaca dari catatannya. Ya, sekarang juga gitu. Pengajian itu bahkan kalau dulu cara belajar siswa aktif, cara belajar santri aktif. Ya, belajar itu ya memang harus aktif. Kalau sekarang itu kan sudah ditampilkan slide-nya, presentasinya sudah ditampilkan, bahkan fotokopinya disampaikan. Tapi ya banyak fotokopi itu ya sampai rumah ditempatkan di mana-mana. Ya, tidak dibendel, dibuat clipping. Kalau zaman dulu kan anak-anak sekolah itu ada tugas membuat clipping. Nah, mungkin sekarang bagi kita yang dulu sering membuat clipping, mungkin sekarang kita sering mengumpulkan itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Tapi bagi anak-anak dulu yang tidak membuat clipping, anak-anak zaman dulu itu berarti kita saat ini. Kita saat ini, kita orang tua, dulu waktu itu kita anak-anak. Nah, ada tugas clipping tidak membuat. Nah, belajar kelompok, tugas kelompok enggak urun, numpang nama aja. Akhirnya sekarang ya kita itu ya begitu, beberapa di antara kita itu ada orang yang aktif, ada orang yang pinter, ada orang yang bodoh, ada orang yang tidak memperhatikan karena memang sejak kecil sewaktu sekolah juga tidak mengerjakan tugas-tugas bagaimana mestinya. Clipping itu kan harus sederhana. Ya. Namanya clipping itu mengklip mengumpulkan. Nah, sampai ada bacaan-bacaan. Oh, di koran ini ada artikel menarik, kita gunting, kita tempel. Suatu saat bermanfaat. Nah, seperti itu. Nah, jadi hal yang demikian itu menjadi perhatian. Kenapa di dalam khutbah Jumat itu tidak perlu mencatat? Ya, karena materinya singkat. Nah, kalau mereka itu ngantuk, para khotib itu segera mengakhiri khutbahnya. Makanya khutbah Jumat itu kenapa 2 kali? Enggak sekali. Karena ketika jamaah itu mau tertidur, itu sudah selesai. Dan ketika jamaahnya bangun, dimulai lagi khutbahnya. Nah, waktunya singkat.
dan waktunya nggak perlu panjang-panjang. Maka khutbah Jumat itu tidak seperti pengajian yang mencari-cari materi. Wah, nanti saya khutbah Jumat materinya apa ya? Nggak usah bingung, karena khutbah Jumat itu intinya ketakwaan. Nah, ajak saja kepada ketakwaan, dan ketakwaan itu dimensinya luas sekali. Bisa berbicara soal sholat, bisa berbicara soal puasa, bisa berbicara soal berbakti kepada orang tua, bisa berbicara soal silaturahim, penyemangat untuk diri kita sendiri, bahwa kita itu amal-amal itu perlu untuk melakukan secara terus-menerus meskipun itu hanya sedikit. Pentingnya kita saling menasehati antara satu dengan yang lain, karena kita itu tidak selamanya benar, bahkan kita itu juga tidak semangat terus, itu juga tidak. Maka kalau ada orang yang berbicara di dalam khutbah Jumat, padahal khutbah itu juga sangat ringkas, nah itu dianggap oleh Rasulullah SAW itu seperti halnya keledai yang memikul kitab-kitab. Bahkan orang yang memperingatkan, diam. Nah, orang yang berbicara seperti itu pun tidak mendapatkan pahala Jumat, karena dia sudah termasuk kategori orang yang berbicara, meskipun berbicaranya mengingatkan orang lain. Masa orang lain nggak diingatkan? Ya biar mengingatkan dirinya sendiri. Dan peringatan bahwa orang yang berbicara ketika khutbah disamakan seperti keledai, artinya seperti orang bodoh, itu kan sebenarnya malah merupakan suatu peringatan yang sangat keras. Masa iya sih saya disamakan dengan keledai? Nah, itu suatu peringatan yang keras. Nah, begitu jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahwa orang-orang yang Yahudi diberikan Alkitab, termasuk juga orang-orang Nasrani, ya, orang Yahudi diberikan Taurat, orang Nasrani diberikan Injil, mereka tidak memahami, tidak mengamalkan, itu seperti keledai. Nah, kalau kita mengambil ibrah, ya pelajaran dari sini, kita pun juga demikian. Kalau kita memiliki Al-Quran, kemudian tidak pernah membaca, tidak memahami artinya, tidak memahami tafsirnya menurut para ulama-ulama tafsir, dan dari zaman dulu sampai sekarang baca Qurannya nggak pernah bertambah, hafalannya juga nggak bertambah, pemahamannya tidak bertambah, lalu bagaimana kita mengamalkannya? Nah, seperti itu ternyata diumpamakan seperti keledai. Keledai itu dianggap sebagai hewan bodoh. Nah, awak dhewe pada kekewan mau ndak? Ya ndak mau, apalagi hewannya hewan bodoh. Nah, kalau orang misuh-misuh itu juga begitu, merendahkan. Mudah-mudahan kita mendapatkan ya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai pada akhir pembahasan. Untuk menyambung kemarin, kita surat Al-Hasr ayat 21, perumpamaan bahwa Al-Quran itu membuat hati menjadi lembut. Nah, sekarang surat Al-Jumu'ah ayat 5, bahwa Al-Quran itu mesti dipelajari, mesti difahami dan diamalkan. Kalau tidak mengamalkan Al-Quran, sama halnya seperti keledai. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.